Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan IM Course. Buat kalian para pejuang KSM, kali ini kita akan membahas soal seleksi kompetensi sains madrasah 2019 tingkat nasional. Ya, ini adalah soal yang banyak di request juga untuk dibahas. Udah lama sebenarnya Mimin pengen bahas, tetapi baru ini sempat gitu ya. Nah, ini kita bahas satu soal dulu ya, nanti yang lainnya insya Allah menyusul. Oke, soal nomor 1. Abu Al-Is ibnu Ismail ibnu Al-Razak Al-Jazari, ini panjang namanya ya. Dalam kitabnya itu membuat sistem katrol yang dapat menghasilkan gerak rotasi dari sebuah robot. Oke, di sini kita lihat ada gambarnya ya. Ini yang sebelah kiri itu gambar asli ya. Kemudian yang sebelah kanan ini gambar ilustrasinya agar kita lebih mudah melihatnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada robot, di atas ini ada orang-orangannya. Kemudian di bawah ini terdapat dua buah massa ya. Yang di kanan ini adalah M1, yang di kiri adalah M2 begitu ya. Kemudian M1 dan M2 ini terhubung ke katrol. Gitu, terhubung ke katrol. Nah, katrol ini identik. Kemudian katrolnya ini ya melalui tali terhubung lagi ke silinder pejal berjari-jari R kecil. Nah, silinder pejal ini kemudian dia nanti memutar batang yang atas ini. Nah, batang yang atas ini yang akan kemudian menggerakkan robot, gitu ya. Jadi di sini konsepnya adalah sistem katrol, kemudian melibatkan juga gerak rotasi. Jadi ada dua konsep. Nah, di sini dalam soal diketahui pada sistem M1 lebih besar dari M2. Nah, artinya M1-nya turun, M2-nya bergerak ke atas, gitu ya. Kedua katrol identik ya, katrol kecil itu identik dengan momen inersia I dan jari-jarinya R kecil. Sedangkan batang putar berbentuk silinder pejal bermassa MP dan berjari-jari R besar. Jadi ada batang putar itu yang silinder pejal yang ini, gitu ya, jari-jarinya R besar. Asumsikan katrol dan batang putar kasar sehingga dapat berotasi. Nah, kita berarti tinjau torsinya. Jika awalnya batang putar tersebut diam dengan theta 00, omega 00, serta percepatan gravitasi G, kemudian sistem bergerak sehingga batang putar mulai berotasi dengan kecepatan sudut tetap. Nah, jadi ini kita cari percepatannya dulu, baru nanti cari kecepatan akhir ya, pakai GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, dengan omega T saat batang putar menempuh sudut theta T. Jadi kecepatan sudutnya nanti omega T setelah dia berputar dengan theta T. Dan massa robot yang terbuat dari bahan ringan diabaikan. Jadi massa robotnya diabaikan. Maka kecepatan tangensial dari ujung batang penunjuk robot dengan jari-jari 8R adalah. Oke teman-teman, jadi panjang nih karena soal nasional ya. Pilihan jawabannya juga panjang gitu. Jadi ini kita copy dulu lah gambarnya teman-teman. Biar mudah kita letakkan ke bawah. Biar mudah kita coret-coret. Nah, ini kita perbesar sedikit. Oke teman-teman, nah yang pertama kita lakukan adalah kita meninjau benda M1 dan M2 gitu ya. Di sini kita buat dulu biar jelas, tinjau M1 dan M2. Nah, M1 dan M2 dia bergerak translasi. M1-nya turun dengan percepatan A, M2-nya naik dengan percepatan A. Maka tentu pakainya sigma F sama dengan M1 ya. Sigma F M1 tambah M2 tutup kurung kaliin A, ya kan? Nah, kemudian kita gambar gayanya ya, biar jelas. M1 dia dapat gaya ke bawah M1G, kemudian ke atas sini dia punya tegangan tali T1. Nah, katrolnya nanti di sini dapat tegangan tali T1 ke bawah, kemudian katrol ke kiri itu dapat tegangan tali T2,
Kemudian dari katrol ke silinder, silinder ke sini ya, itu ada tegangan tali T3. Kemudian dari silinder ke sini itu ada tegangan tali T4. Jadi tegangan talinya ini semuanya berbeda setiap dia melewati silinder atau katrol karena berotasi, efek rotasi ya. Jadi di sini sigma F-nya, kemudian M2-nya kemari ada M2 kali G. Nah, kita masukkan kemari berarti sigma F-nya M1 kali G dikurang T1 ya, T2 itu saling hilang nanti ya. Karena T2 di sini ada arah, T3 juga gitu. Tinggal T4 ya. Tambahin T4 itu kurangin lagi M2 kali G sama dengan M1 tambahin M2 kaliin A. Nah, ingat teman-teman, kita mau cari A di sini tapi nilai T1 dan T4-nya nggak ada. Maka kita biarkan dulu ini menjadi persamaan 1. Selanjutnya kita tinjau katrol sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Tinjau katrol. Oke, kita tinjau katrol. Kita gambar katrol yang sebelah kanan dulu. Dia dapat gaya ke bawah T1 dan gaya ke kiri T2 gitu ya. Maka sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsinya karena dia mutarnya ke searah jarum jam begini ya. Karena M1 turun berarti katrolnya mutar searah jarum jam alfa. Ingat teman-teman, kita mau cari A bukan cari alfa, maka kita bisa pakai alfa sama dengan A per R gitu ya. Nah, torsinya tentu T1 kurang T2 tutup kurung dikaliin R. Nah, ingat jari-jari katrol ini adalah R kecil. Ya, jari-jari katrol ini adalah R kecil. Sama dengan I biarin alfanya menjadi A per R. R-nya tapi R kecil. Maka kita bisa tuliskan di sini menjadi T1 kurang T2 sama dengan I kaliin A per 2 per R kuadrat. Nah, ini kita simpan juga dulu menjadi persamaan 2. Nah, dengan cara yang sama kita tinjau katrol yang sebelah kanan. Kalau kita tinjau katrol yang sebelah kanan, ke kanan ada T3, ke bawah ada T4. Ini jari-jarinya juga R. Maka kita tuliskan sigma torsi sama dengan I kali alfa sama seperti tadi T3 kurang T2 T4 sorry T3 kurang T4 gitu kaliin R kecil sama dengan I kaliin A per R. Maka singkat cerita kita tuliskan juga T3 kurang T4 sama dengan I kali A per R kuadrat. Ini kita kembali simpan menjadi persamaan 3. Oke, ingat tadi kita butuh T1 dan T4. Nah, di persamaan 2 ada T1 ya. Kita butuh T1, T4, persamaan 2 ada T1, tapi dalam T2 persamaan 3, T3 dan T4. Nah, jadi di sini udah ada titik terang ya. Jadi nanti nilai T1 dan T4 kita bisa ambil dari persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, sebelum itu kita selesaikan tinjauan kita ya. Kita yang satu lagi yang belum kita tinjau yaitu silinder yang tengah itu. Ya, atau di sini tadi di soal disebut apa sih tadi? Batang putar ya, disebut batang putar tadi. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah tinjau batang putar atau silinder pejal ya. Dia berbentuk silinder pejal tadi katanya. Oke. Aduh, nggak muat di sini ternyata teman-teman. Sorry, kita pindahkan sedikit ya. Kita pindahkan ke bawah aja ya teman-teman ya. Tinjau batang putar. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali gambarnya T2 ke kanan, T3 ke kiri ya. Jadi batang putar tadi ya lebih kurang gambarnya begini. Set,
set gitu ya. Ya beginilah lebih kurang ya. Kemudian dia dapat ke sini tadi T2, ke sininya T3. Nah, batang putar ini teman-teman berputar ya. Alfanya ke sini. Ya udah, sigma torsi sama dengan I kali in alfa. Nah, I-nya nggak diketahui teman-teman. Yang diketahui untuk batang putar ini adalah massa ya, ini ya. Massa dan jari-jari. Jadi nggak diketahui momen inersianya, nggak seperti katrol kecil tadi. Maka di sini kita buatnya, dan jari-jarinya ini adalah R besar ya. Jari-jarinya R besar. Maka di sini T2 kurang T3 tutup kurung R besar sama dengan momen inersia silinder pekerja setengah MP ya, masanya MP tadi kaliin R kuadrat kali alfa. Ingat, kita nggak cari alfa, kita carinya A per R. Nah, di sini R-nya coret 1 dengan kuadrat, satu lagi coret dengan sebelah kiri. Sisanya adalah T2 kurang T3 sama dengan setengah MP kali in A. Nah, ini adalah persamaan 4. Udah, kita lihat sekarang. Persamaan 2 dan persamaan 3 itu memuat yang kita mau, T1 dan T4. Tetapi masih ada masalah di persamaan 2 dan 3, itu adalah T2 dan T3. Nah, T2 dan T3 itu bisa diperoleh nanti dari persamaan 4 gitu ya. Maka di sini kita mainkan dulu persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Kita buat di sini. Aduh, sorry. Bukan ini, mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Itu yang tadi saya coret-coret awal tuh. Oke. Nah, sini saya coret yang bagusnya. Oke. Nah, kita bukan sub sih. Persamaan 2 dan 3 itu kita jumlahkan ya. Jadi persamaan T1 kurang T2 sama dengan I kali in A per R kuadrat. Gitu. Kemudian T3 kurang T4 sama dengan I per A R kuadrat. Kita jumlahkan aja. Jadinya 2IA per R kuadrat. Di sini kalau kita jumlahkan, oh sorry nggak muat di sini. Kita jumlahkan dulu, berarti nilainya adalah T1 kurang T2 tambah T3 kurang T4 sama dengan 2I kali in A per R kuadrat. Nah, ini kita anggap persamaan 5. Nah, persamaan 5 dengan persamaan 4, kalau kita lihat di persamaan 4 ini ada T2 dan T3. Nah, jadi yang kita lakukan kemudian substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Jadi kita lanjutkan di sini. Substitusi 4 ke persamaan 5 ya, bukan 3. 4 ke 5 kita substitusi. Jadi kita tulis dulu 4-nya. Kita copy aja teman-teman biar cepat. Kita tulis ke bawah. Substitusi 4 ke persamaan 5. Maka kalau persamaan 4 ini kita masukkan kemari, maka hasilnya adalah tapi sebelumnya persamaan 4-nya kita ubah sedikit teman-teman, karena yang kita butuhkan di sini min T2 plus T3 ya. Tapi di sini T2 min T3. Jadi kalau di sini min T2 plus T3, itu hasilnya jadi min setengah MP kali in A. Kita masukkan ke sini jadi T1 min T2 plus T3, kita ganti menjadi min setengah MP kali in A min T4 sama dengan 2I kali A per R kuadrat. Nah, di sini di sebelah kiri ada A, di sebelah kanan juga ada A, kita bawa. Jadi di sini T1 kurang T4 sama dengan 2I, atau kita buat setengah MP ditambahin 2I per R kuadrat tutup kurung kali in A. Jadi A-nya kita keluarkan. Nah, perhatikan di sini teman-teman, kita udah dapat nilai T1 kurang T4. Tadi di awal kita butuh di sini T1 dengan T4, tetapi di sini bentuknya min T1 dan T4. Jadi ini kita bawa dulu ke bawah persamaan 1.
biar gampang. Nah, begini ya. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah mensubstitusi ini. Jadi yang kita butuhkan min. Jadi ini kita ganti dulu lah. Min T1 plus T4 sama dengan min gitu setengah MP ditambah 2I per R kuadrat tutup kurung A. Kita substitusi kemari ya. Kita substitusi kemari. Menjadi M1G min T1 T4 menjadi min tutup kurung setengah MP ditambahin 2I per R kuadrat ya kaliin A kurang M2 kali G sama dengan M1 tambah M2 kaliin A. Ya, maka di sini kita bisa buat M1 kurang M2 tutup kurung G sama dengan ke kanan jadi M1 tambah M2 ditambah setengah MP ditambah 2I per R kuadrat tutup kurung kaliin A. Nah, oke, di sini kita bisa selesaikan, tuliskan A sama dengan M1 kurang M2 tutup kurung kaliin G per M1 M2 setengah massa silinder tadi 2I per R kuadrat gitu ya. Nah, ini udah selesai 70%. Nah, ini adalah percepatan sistemnya. Ya, kalau kita buat ini adalah percepatan sistem. Nah, kita balik lagi, kita lihat ini udah mirip sedikit dengan pilihan jawaban, teman-teman. Nah, udah mirip ya, M1, M2. Jadi di bawahnya itu udah full mirip, tinggal yang atasnya dan akar. Nah, selanjutnya percepatan ini memutar sistem ya. Maka dengan percepatan ini kita lanjutkan ke gerak putaran gitu ya. Ke GM BB. Kita pakai rumus omega T kuadrat, omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali theta. Ya, karena tadi yang diketahui adalah omega T dan theta T. Ya. Nah, tapi di sini ada sedikit yang belum, kita butuhnya alfa bukan A, maka kita ganti lagi sedikit. Alfa sama dengan A per R. Nah, karena yang kita butuhkan di sini adalah alfa si silinder putar ya, batang putar. Jadi yang kita mau cari di sini adalah alfa atau percepatan sudut batang putar. Nah, karena percepatan sudut batang putar, maka dibagi dengan jari-jari batang putarnya. Udah, berarti di sini alfa R ya, berarti ini dituliskan ulang. Ya, kalau kita tuliskan A-nya ini dituliskan ulang. Di sini dituliskan ulang. Ya, cuman bedanya adalah dibagi R ya, tambahannya. Oke, kemudian ini kita masukkan kemari. Nah, ya, menjadi omega T kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali ini ada theta T. Gitu. Maka kita bisa tuliskan omega T sama dengan akar. Gitu ya. Akar apa? Akar ini tentunya. Kita copy aja. Nah, gitu. Udah. Belum selesai karena yang ditanyakan adalah apa tadi yang ditanyakan? Kecepatan tangan sial ya, kecepatan tangan sial dari ujung batang penunjuk. Nah, yang kita cari sekarang, yang udah kita dapatkan sekarang adalah kecepatan putar si roda si batang putar ini. Ya, antara batang putar dengan batang tempat dudukan si robot ini itu jaraknya ada R dan ada 8R. Jadi ini tinggal hubungan roda-roda ya kita tambahkan. Jadi sekarang logikanya adalah
kita kayak punya di sini nih batang putar nih, kalau kita lihat tampak atas ya. Ya, batang putar, kemudian nanti batang robotnya diletakkan di sini. Gitu. Ini lebih kurang gambarnya gini ya. Jadi agak susah kita gambarnya. Nah, lebih kurang begitu. Nah, tapi sorry. Ini kurang ke tengah dia. Nah, gini lebih kurang. Nah, jadi yang kita dapatkan barusan itu adalah omega T ya. Di sini. Omega T si silinder silinder tuh. Nah, jari-jarinya ini R. Sementara batang ini nanti dia akan ikut berputar dengan omega yang sama tentunya ya, tapi jaraknya adalah 8 R. Nah, di sini yang dipakai adalah hubungan roda yang sepusat. Ya, silakan teman-teman yang belum belajar atau yang udah lupa lihat lagi hubungan roda ada 3, ada yang sepusat, ada dihubungkan dengan tali, ada yang bersinggungan. Nah, kalau dihubungkan dengan pusat ini berarti omeganya sama. Nah, oke, jadi omega T ini ngikut yang tadi. Nah, yang kita cari adalah kecepatan tangensialnya, V-nya itu ya. Maka V sama dengan omega T kaliin 8R. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi omega T-nya kita masukkan lagi yang tadi, yang atas ini kita copy aja teman-teman. Ya, copy, kita letakkan ke bawah. Sorry, salah. Kita copy, kita letakkan ke bawah. Oke. Nah, di sini adalah nilai V yang ditanyakan, berarti dikaliin di luar 8R. Nah, nggak ada jawaban seperti ini. Jadi 8R-nya harus kita masukkan ke dalam, maka hasilnya adalah akar 8 masukkan ke dalam, 8 kali 8 64, 64 kali 2 128 ya, 128 R kuadrat. Nah, ini proses memasukkan 8R ke dalam teman-teman ya. Jadi 128 R kuadrat, di sini nanti M1 kurang M2 kali G kali theta T dibagi dengan M1 M2 setengah MP tambahin 2I per R kuadrat gitu, dikaliin R. Nah, ini tinggal coret aja gitu. Maka hasil akhirnya adalah 2128R M1 kurang M2 G delta theta T M1 tambah M2 tambah setengah MP tambah 2I per R kuadrat ya. Maka 128R jawabannya yang mana? Kita balik lagi ya, jawabannya yang C teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Ini memang agak panjang teman-teman karena soal nasional ya. Jadi insya Allah kita akan bahas satu persatu. Dah, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin ada kesilapan yang saya buat, itu silakan didiskusikan atau dibenarkan gitu ya. Mungkin karena kita sama-sama belajar juga. Oke, silakan di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nanti kalau ada update video baru kalian tidak ketinggalan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.